Saya ketua tim pemenangan pilkada se-Indonesia dari PDI Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Ya itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. Tugas kepartaian, tapi kan kita konteksnya ini adalah ketua endorsement. tim siapa? Ini kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? Kita tidak Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi lagi-lagi ini terjadi perdebatan panas antara Adian Apitupulu dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dan Prabowo Mania. Jadi bagaimana ceritanya? Tak perlu berlama-lama, mari kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ridwan Kamil KTP-nya Jawa Barat. Wakilnya KTP-nya Jawa Barat. Yang mengendorse KTP-nya Jawa Tengah. Tapi mau memerintah di DKI Jakarta. Lalu nanti orang pakai contoh, DPR RI boleh, beda konteks. Gitu loh, karena anggota DPR RI bukan pengelola anggaran. Tidak mengambil kebijakan eksekutor. Nah, apakah warga Jakarta mau dipimpin oleh orang yang ber-KTP Jawa Barat yang di-endorse oleh KTP Jawa Tengah? Kalau mau ya silahkan pilih besok. Kalau menurut saya secara kualitas kewajiban dan tanggung jawab bisa berbeda. Itu pertama. Terus kedua, saya pernah ngobrol sama Ridwan Kamil, pernah. Saya bilang, lu itu mantan gubernur Jawa Barat. Masuk Jakarta. Kalau lu menang di Jakarta, lu itu bakal menjadi pesaing calon presiden 2029. Siap nggak partai pendukungnya untuk mengantisipasi situasi itu kalau ternyata dugaan saya benar atau prediksi saya benar? Kenapa? Kita belajar yuk. Jokowi wali kota Solo masuk Jakarta gubernur calon presiden. Oke? Anies gubernur calon presiden. Kualitas pemilih Solo berbeda dengan Jawa Barat. Ridwan Kamil mantan gubernur Jawa Barat, mantan wali kota ya. Wali kota gubernur Jawa Barat masuk gubernur Jakarta. Oke? Partai-partai pendukung siapkan dia. Apakah ini bagian dari skenario untuk mempersiapkan Ridwan Kamil presiden 2029? Karena power yang dia miliki lebih besar dari yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Bang Adian. Jadi Bang Adian KTP-nya mana? Ini kita bicara masalah endorsement, terus bicara tentang KTP. Dapilnya Bogor, dapilnya. KTP-nya kan Bogor. Milih nggak Jakarta? Kalau KTP-nya Bogor, ya kan? Kita jangan ini Pak, Bang Adian. Sorry Bang Adian. Satu persatu. Pertama KTP saya Jakarta, yang dibilang Bang Aiman tadi dapil saya Bogor. Oke, jangan disamakan. Saya ketua tim pemenangan pilkada se-Indonesia dari PDI Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Dia ketua tim pemenangan mana? Kalau disamakan jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Dia ketua tim pemenangan mana? Negara ini dengan sebagai baik. ketua tim pemenangan pilkada, bahkan saya bisa berbicara tentang pilkada Aceh, pilkada Sumatera Utara, pilkada Lampung, pilkada Jambi. Nah, itu kan tugasnya. Artinya itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. Tugas kepartaian, tapi kan kita konteksnya ini adalah endorsement. Ketua tim siapa? Ya kan dukungan, gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Gini, ya kan? Kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Loh, kalau mau nyari benar, yuk kita diskusi yang enak. Jangan bandingkan kenapa saya ketua tim pemenangan pilkada perintah partai. Saya bisa bicara tentang pilkada 30 sekian provinsi, 545 pilkada, saya bisa bicara. Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? Kita tidak bicara masalah ketiga apa jangan partai dong. Dan tim pemenangan di sini, ya kan? Lalu kau mau bandingkan, Jokowi kau mau menggiring opini. Jokowi itu menjadi presiden juga dari partai Anda. Bogor. Ya Kenapa kan? bicara milih Jakarta? Lah, saya ketua tim pemenangan. Terima kasih kalau Pak Adian. Terima kasih. Terima kasih. Lu mau menggunakan itu tapi yang jelas, untuk membandingkan gua dengan Jokowi. Bang Adian, yang jelas Ampun. ya. Dia itu ada presiden Republik Indonesia, mantan presiden Republik Indonesia. Dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya partai Anda. Bung Aiman, dicek dulu. Jangan-jangan Pak Jokowi itu mendapat mandat dari PSI untuk menjadi juru bicara. Jangan-jangan. Makanya karena ada orang PSI di sini, kita tolong tanya. Apakah misalnya PSI memberi mandat kepada Pak Jokowi untuk menjadi juru kampanye setidaknya di Jakarta maupun di Jawa Tengah? Jangan-jangan ada loh. Maksudnya gimana jadi Pak Jokowi dengan PSI? Tadi kan disebutkan karena anaknya di ketua PSI. Meskipun nggak ada kaitannya dengan partai PSI. Adian kan mengatakan saya punya tanggung jawab politik karena saya ketua pemenangan seluruh Indonesia. Sementara Jokowi untuk sementara kita mengatakan dia dapat apa, mandat dari mana, kok bisa
bolak-balik. Jangan-jangan ada mandat dari PSI, itu maksud saya. Nah itu dia, maka PSI mungkin perlu kita tanya, apakah Kaisang anaknya Pak Jokowi itu memberi mandat kepada bapaknya untuk menjadi juru bicara setidaknya di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Nah ini ada orang PSI-nya, itu maksud saya. Silakan Enak. Gini, tidak mungkin lah ada mandat seperti itu Bang Rey. Karena kan PSI kan partai yang kecil, masih baru toge. Senayan aja nggak masuk kok. Begini, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa ini kan kita bicara dalam kerangka pilkada yang semua ada aturannya. Apabila Bawaslu mengizinkan, tadi yang dikatakan oleh Abang Adian, kenapa bisa KTP di Jawa Barat? Itu kan artinya aturan dari KPU dan Bawaslu yang mengawasi mengiyakan. Ada yang mungkin bisa diperbaiki. Bukan Makanya saya bilang Sistem ini itu. peristiwa perlu menjadi evaluasi Yes. kita. Itu Bahwa kemudian bahwa kemudian secara regulasi tidak salah, ya. Jadi itu bukan KPU, itu undang-undang membolehkan. Itu. Undang-undang membolehkan Ya, dan tidak salah. Bawaslu juga sudah mengatakan bahwa tidak masalah. Ya tidak salah secara undang-undang, tapi kemudian kita tanyalah pada warga Jakarta. Halo warga Jakarta yang besok memilih. Yang Anda pilih itu dua-dua KTP-nya bukan Jakarta. Secara regulasi tidak salah. Tapi kalian mau yang mengendorse dua calonnya bukan warga Jakarta ini KTP-nya Jawa Tengah. Kalian mau? Kalau mau silakan pilih. Kan rakyat juga perlu tahu toh. Saya kan dari tadi mengatakan secara regulasi tidak salah. Gini Bang Adian, kalau Itu loh. kita bicara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan memang diperbolehkan yang dari Maluku untuk menjadi gubernur di Manado, yang dari Jakarta, KTP Jakarta untuk menjadi ada yang menjadi pemimpin di Minahasa KTP-nya. Mbak Irma tolong. Tapi artinya Kebangsaan itu tidak KTP ya. Kebangsaan Bukan. itu begini. Begini. Orang Papua boleh Teritorial tidak. Indonesia ini etnis kan- itu boleh tidak menjadi pemimpin di Sumatera Utara, boleh. betul. Ya, secara etnis boleh. Itulah kebangsaan kita. Lalu masalahnya Tapi kemudian secara regulasi diperbolehkan, serahkan pada pemilih. Mereka harus tahu bahwa yang mereka pilih itu secara kependudukan Jawa Barat. Oke, pertanggung jawabnya sebagai penduduk mana ketika dia dipilih? Boleh nggak? Jawa Barat atau Jakarta, karena dia akan mengelola 90 triliun APBD Jakarta. Kalau warga Jakarta mempercayakan pengelolaan 90 triliun itu pada yang berKTP di luar Jakarta, ya silahkan. Kenapa? Karena regulasi tidak salah. sebetulnya masalah Gitu. kompetensi Tapi, ini jangan sebentar Mbak Irma. dikaitkan. Tapi kalau sayang. kemudian orang Papua menjadi gubernur Sumatera, boleh. Secara etnis, boleh. Nggak ada. No problem buat saya. Kalau saya sih itu lebih boleh. suka bicara soal- Makanya saya tidak bicara etnisnya Ridwan Kamil. Enggak. Iya, KTP. Itu loh. Tadi kan Abang bicara KTP. Kita bisa bicara soal kompetensi atau goal atau Setuju. apapun aturan yang sudah diperbolehkan, disetujui oleh anggota DPR, undang-undang yang sudah jadi. Apabila ada yang tidak serak di hatinya Bang Adian, bukan berarti bahwa itu salah. Itu kan nomor satu itu. Nomor dua soal KTP tadi. Kita mengajak orang sehingga menjadi memiliki pemikiran bahwa orang yang di luar Jakarta berarti tidak pantas memimpin Jakarta. Sedangkan gubernur-gubernur dari PDIP ada yang bukan KTP-nya di Manado, ada yang bukan KTP-nya di tempat Sulawesi pun. Makanya Mbak Ku yang terhormat, saya bilang ini menjadi evaluasi kita untuk kemudian kembali mengevaluasi bagus nggak ya undang-undangnya, turunannya dan sebagainya. Tapi kalau Mbak bilang apakah saya pernah katakan salah? Tidak. Saya dari tadi katakan secara regulasi nggak salah. Kalau Tapi saya- menurut saya gini, setiap peristiwa itu kan ilmu buat kita toh. Betul tidak? Ini peristiwa harus jadi ilmu baru buat saya, buat warga, buat masyarakat. Ayo kita periksa dampak baik dan buruk dan sebagainya. Tapi bahwa hari ini undang-undang membolehkan itu secara regulasi tidak salah. Siapa yang bilang salah? Dari tadi saya bilang tidak salah secara regulasi. Oke guys, jadi Bang Adian kalau berdebat memang sangat berbobot dan sangat berkelas. Andi Aswan kalau lawan Bang Adian sepertinya kurang bisa untuk mengimbangi Bang Adian. Sudah ngomong ngotot dan teriak-teriak, tapi akhirnya Adian bisa menyangkal dengan narasi yang logis guys. Andi Aswan
dari Jokowi mania sekarang menjadi Prabowo mania dan sekarang masih membela Pak Jokowi, ya gak apa-apa, masih sah-sah saja. Namun semoga citra Pak Prabowo tidak cemar karena ulah-ulahnya yang berdebat dengan cara-cara yang berteriak seperti itu, guys. Banyak dari pengamat mengatakan tidak ada alasan Pak Jokowi mengendorse salah satu paslon Gubernur Jakarta selain menyiapkan jalan 2029 untuk Gibran. Karena Pak Jokowi bukanlah warga Jakarta dan juga bukanlah anggota partai. Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah sepertinya memang benar-benar untuk 2029, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.